Kayaknya cuma segini ya. Belum, Pak. Tunggu 2 menit, Pak. Oke. Halo Bu Dame. Halo Pak, selamat siang Pak James. Selamat siang Bu Dame. Saya videonya ditutup ya, ada anak-anak di belakang pada rame main-main. Oh siap Bu. Ini kalau aku kasih hati, kelihatan nggak? Hati yang merah, ya ada. Nah, tapi kalau arrowku nggak kelihatan ya. Nah itu Lucky Cahya. Oh, kelihatan, harus diklik berarti ya Pak ya? Ya, Iya, betul. Aku tak ikutan belajar, kemarin diajari Pak Beni. Ya. Ini diajari Pak James, Bu. Ayo, Bu. Kelihatan nggak? Ya, ada Bu Dame kelihatan. Bu Jenny. Oh, Prof. Jenny. Oh ada stem juga ya, boleh ini ya? Boleh. Oh saya nanya nih, kelihatan nggak saya nanya? Ya, ada tanda tanya warna biru di Jalan Jelidro. Lah terus kalau saya mau hapus gimana Pak? Saya udah selesai gitu, kenapa masih ada? Ada yang gambar tong sampah, clear. Ada clear, ada erase. Oh oke. Ya. Oh ya sip, thank you. Ya. Tadi saya kelas E4 kan Pak, mau sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Ya. Saya itu kan share whiteboard. Tapi kalau nggak touchscreen ternyata nggak bisa ya nyoret-nyoret pakai tangan ya. Pakai mouse, Bu Dami. Pakai mouse tapi coret-coretannya jadi nggak jelas Pak. Susah, iya, susah. Iya. Kalau Terus ini saya pakai bantuan ini, alat. Gimana Bu Pak? Saya beli alat, tunggu. Saya matikan dulu virtual screen saya. Oke. Clear to our drawing. Jadi saya pakai bantuan alat gudang nih, yang kayak gini. Apa itu namanya Pak? Ini apa ya? Apa istilahnya? Tablet ya. Drawing pad, Pak. Drawing pad, ya. Harganya piro Pak? Kata tuku wesan. 400. Berapa? Ada yang murah kok Bu, coba drawing pad di Tokopedia atau di Lazada begitu. Ya. Kalau yang Wacom ya mahal. Itu fungsinya apa Pak James? Ini untuk ini nyoret nih. Oh Kalau jadi saya kayak nanti di papan tulis kita jadi terlihat apa yang kita tulis di situ. iya, jadi kalau ini kan Bu Dami pakai mouse kan agak kaku. Ya. Betul. Iya kan harus Ya, ya. kayak gini kan, ini saya pakai mouse. Nah, kalau saya pakai drawing pad, saya enak. Oh. Itu ditancepin di mana, Pak? Laptop Prof. USB, Bu. Hah? USB aja. Langsung. Jadi kayak ballpoint. Iya. Oh, keren yo. Kayak ballpen ya jadinya kita penggunaannya. Iya, jadi memang alat bantu untuk ganti mouse kalau seandainya lagi menggambar. Oh, drawing pad namanya. Iya. Waduh, keren nih. Pak Sim. Terus, Ayo beli. Pak Sim. Pak, Halo Pak Sim. terus Bisa kalau saya kasih Tunggu, saya nggak dengar. Itu Wacom ya Pak ya? Ini bukan merek Cina, Bu. Oh, tapi sejenis Wacom gitu ya Pak ya? Ya. Pak James, kalau bisa mengusulkan ke kami, Pak, kira-kira peralatan apa yang diperlukan, peralatan standar saja untuk seorang dosen mengajar secara online itu apa saja? Misalnya mousepad, terus headset, itu yang standar-standar begitu, apakah bisa kita list ya, Pak ya? Ya, kalau untuk dosen matematika atau dosen yang mungkin lebih senang kalau nulis di papan gitu, penggantinya ini Benar, misalnya dosen akuntansi begitu kan mereka menjelaskannya enak di sini. Iya, 13. saya bukan dosen akuntansi tapi sukanya coret-coret papan tulis sih. Ah, Ibu. Iya. Pak James,
Pak James, ini untuk Bapak, untuk saya boleh berpartisipasi nulis di whiteboardmu gimana caranya? Tadi saya nggak bisa seperti itu di kelasku. Oke, baik. Ini kelasnya belum dimulai, Bu. Jadi kita akan buka aja ya. Kita akan buka aja ya. Langsung berinteraksi ya. Baik, selamat siang pikir Bapak saya Ibu. terlambat itu. Ya, belum Pak. Langsung tadi engage Pak. Bahkan yang suaminya sudah punya itu langsung aku ya punya gitu. Lebih mahal dari Wacom. Nah. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir di sini. Biasanya kalau kami mengadakan seperti ini akan ada 15 sampai 20 orang yang hadir. Ya, jadi nanti akan muncul beberapa orang yang hadir. Peserta yang militan itu salah satunya Bu Damai ini. Jadi setiap kali mengadakan pasti beliau akan muncul. Gitu. Terima kasih Bu Damai. Terima kasih Pak Joko. Ada kerjaan. Ya. Lalu pendatang baru yang sedang baru datang mungkin 2 kali ya, 2 atau 3 kali. Ibu Ovin, selamat siang. 4 kali Pak. 4 kali ya. Terus Bu Jenny ini juga terima kasih Bu dukungannya. 5 tapi tidak ada gambarnya kok. Sudah datang. Baik, kali ini kita akan belajar sama-sama satu tools yang ada di Zoom, yaitu anotasi dan waiting room. Apa itu anotasi? Sudah ditunjukkan beberapa coretan di sini. Anotasi adalah membuat coretan-coretan seperti ini. Kemudian waiting room adalah tools yang ada di Zoom untuk orang menunggu begitu, untuk masuk ke dalam ruangan kita, gitu ya. Untuk selengkapnya kita akan undang Pak James memberikan pencerahan bagi kita. Silakan Pak James. Ya, baik. Terima kasih Pak Luki. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, saya pastikan dulu. Pak Beni, udah kerekam ya Pak Ben? Udah ada simbolnya ya? Sudah. Oke. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung di sesi ini. Sesi ini sebenarnya sesi pelengkap sih, karena lebih ke arah hal praktis penggunaan Zoom. Karena waktu itu sebelum Zoom diupdate sebenarnya ada Bapak Ibu yang punya kecemasan kalau seandainya ada penumpang gelap atau yang tidak diizinkan masuk bergabung dalam sesi Zoom meeting. Dan terus juga saya tambahkan daripada cuma satu tentang waiting room, saya tambahkan sesi anotasi. Ini juga karena ada dosen dari kita yang merasa terganggu ketika dosen lagi menjelaskan ada yang mencoret-coret di slide dari dosen tersebut. Oke, saya mungkin praktekkan dulu, tunjukkan dulu PowerPoint saya. PowerPoint saya, Bapak Ibu sekalian bisa akses di ini, UC -satgas -wait -annotation, panjang sekali mungkin. Tapi nanti saya akan bagikan di chatting. Jadi saya bagikan di chatting. Oke, saya sudah bagikan di chatting. Nanti Bapak Ibu bisa akses kalau seandainya ada yang ketinggalan. Nah, sebelum masuk sesi waiting room dan annotation, saya ini menghimbau kepada Bapak Ibu untuk senantiasa melakukan cek update Zoom, ya. Kalau yang di Mac sudah ditunjukkan di sebelah kiri, itu akses dari taskbar Mac-nya yang zoom.us, lalu check for update. Kalau yang Windows, itu bisa mengakses dari dashboard Zoom-nya, ada icon kita. Kalau saya sudah ganti jadi foto, kalau mungkin Bapak Ibu mungkin yang masih pakai nama, inisial namanya. Pak James, ya. Itu yang muncul itu slide Bapak yang oret-oret itu loh. Slide. Oh, sorry. Oh, whiteboard ya. Sorry. Nah. sorry. Apa yang mau dilihat ya? Oke. Sorry. Ini saya ulang kalau gitu. Ya, ini udah sama ya?
Sudah. Oh, oke, saya pantau dari handphone juga. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf tadi. Oke, ini jadi senantiasa untuk melakukan yang namanya update Zoom, ya. Di layar Bapak Ibu sudah kelihatan slide saya yang update Zoom? Sudah. Sudah, Oke, Pak. sudah, makasih. Lalu yang berikutnya, ini lebih ke arah tips tentang Zoom. Pastikan Bapak Ibu selalu menggunakan generate ID. Kalau untuk Zoom yang saat ini dipakai, ini adalah Zoom yang fix ID-nya, jadi tidak berubah-berubah. Tapi kalau Bapak Ibu mau pakai Zoom yang generate ID, itu Bapak Ibu senantiasa bisa buat yang new meeting, ya. New meeting, jadi di dashboard Zoom Bapak Ibu bisa buat new meeting. Ini nanti selalu diperbaharui ID-nya, beda-beda. Oke, saya kembali ke Zoom Tips dulu, lalu pastikan set password, lalu matikan juga join before host. Tujuannya ini supaya nanti semua partisipan tertahan di waiting room. Jadi nomor 3 dan 4 itu saling berelasi. Lalu yang 5, 6, dan 7 saya mungkin, 7 termasuk bahan bahasan saya. Jadi kita bisa juga membatasi orang yang sharing screen. Jadi ketika kita presentasi tidak ada yang mengganggu kita. Gitu. Oke. Lalu ini saya tunjukkan di layar. Bapak Ibu bisa lihat untuk mulai Zoom meeting yang baru, Bapak Ibu bisa tekan new meeting. Jadi di slide saya ini lebih memperagakan hal praktis ketika membuat meeting di Zoom. Jadi saya selalu menggunakan new meeting. Tujuannya supaya ID-nya selalu di-generate ulang. Jadi tidak menggunakan seperti yang saat ini yang Bapak Ibu join menggunakan linknya TLC itu yang fix. Oke, kalau seandainya Bapak Ibu mengupdate Zoom-nya, nanti akan terlihat ada icon security. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa mengendalikan secara langsung waiting room. Nah, contoh praktisnya apa waiting room itu? Kalau Bapak Ibu tadi bergabung dengan link yang dibagikan oleh TLC, waiting room-nya tidak diaktifkan. Jadi Bapak Ibu bebas masuk. Yang penting dapat link-nya dari TLC, Bapak Ibu bisa masuk. Tapi kalau untuk kelas kita, mungkin secara contoh konkretnya, Bapak Ibu bisa mengaktifkan enable waiting room. Tapi syaratnya Bapak Ibu harus update dulu Zoom-nya. Tapi kalau belum di-update Zoom-nya, ada video yang sudah pernah saya bagikan sebelumnya, yaitu di sini. Bapak Ibu dapat lihat yang watch. Zoom, UC minus Zoom minus waiting room di Bitly. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan waiting room kalau seandainya belum diupdate Zoom-nya tetap bisa, tapi harus ada pengaturan khusus. Nah, ada di video saya. Nanti slide ini juga akan dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin sebelum saya lanjut, mungkin ada yang mau berbagi dari Bapak Ibu sudah menggunakan waiting room? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Kalau Bu Dame langsung kelasnya masuk join sendiri gitu ya Bu Dame ya? Join tapi pakai password sih. Pakai password ya. Jadi berarti yang new meeting ya selalu Bu ya? Atau schedule? Iya. Oh, schedule. Oh, yang schedule. Oke. Ya, bisa juga cara itu. Jadi kalau yang cara saya ini cara cepat karena daripada banyak settingan, jadi setiap 10 menit sebelum kelas saya selalu generate new meeting. Tapi saya selalu centang juga enable waiting room. Nah, ada contoh sharing dari Pak Sunu. Pak Sunu kayaknya ya. Jadi waiting room fungsinya untuk sebagai tempat untuk nunggu. Kalau mereka belum kerja tugas belum boleh masuk ya Pak Sunu ya waktu itu ya di sharingnya. Iya, betul. Ya, seperti itu. Jadi salah satu contoh konkretnya waiting room dari Pak Sunu itu kalau mahasiswa belum mengerjakan penugasan yang di e-learn, mereka belum boleh join ke Zoom meeting. Nah, itu salah satu contoh konkretnya.
Nah, kalau nanti Bapak Ibu sudah mengaktifkan waiting room, Bapak Ibu akan mendapatkan di panel partisipan sebelah kanan itu ada yang one waiting atau two waiting, three waiting dan sebagainya. Jadi jumlah orang yang menunggu di waiting room itu seberapa banyak, Bapak Ibu bisa lihat di dashboard sebelah kanan. Gitu. Nah, untuk mengizinkan Bapak Ibu silakan tekan admit untuk mengizinkan mereka masuk. Nah, jadi kalau seandainya Bapak Ibu sudah yakin yang di waiting room kumpulan seandainya ada 10 orang atau 50 orang dan ternyata semua sudah benar adalah mahasiswa dari Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu boleh nanti admit all. Kalau saya nggak kelihatan admit all-nya karena ini jumlahnya cuma 1 orang yang saya contohkan. Jadi hanya cukup tekan tombol admit yang warna biru. Nah, ini kalau mau yang besar, yang ininya, yang lain versi lainnya, nanti setiap kali ada partisipan baru masuk akan ada notif. Nah, tinggal di admit oleh Bapak Ibu. Nah, lalu yang kalau contoh untuk kita sedang berada di waiting room, ini saya ambil dari capture sisi partisipan. Jadi ketika saya join ke meeting dari mahasiswa saya, nanti ada tulisan seperti ini kurang lebih. Please wait, the meeting host will let you in soon. Jadi ada semacam peringatan bahwa silakan menunggu beberapa saat lagi host mengizinkan Anda untuk masuk bergabung gitu. Nah, ini kalau yang dari tampilan partisipan. Kalau tampilan dari kita sebagai host seperti ini kurang lebih. Kurang lebih seperti ini tampilan kita sebagai host, atau tampilan lainnya seperti ini nanti muncul di panel sebelah kanan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin nanti sifatnya ini lebih ke uji coba nanti setelah sesi ini. Karena kalau kita mulai meeting baru nanti putus. Nanti sifatnya adalah mencoba. Nanti cara cobanya bagaimana? Mungkin Bapak Ibu boleh gunakan 1 laptop dan 1 handphone. 1 handphone pakai ID yang berbeda lalu dicoba ketika Bapak Ibu melakukan simulasi menggunakan waiting room gitu. Oke, sekilas tentang waiting room, apakah ada yang mungkin mau ditanyakan, Bu, Bapak Ibu sekalian? Halo? Saya boleh lanjut atau gimana? Mungkin lanjut dulu Pak James. Lanjut Pak. Oke, ini saya juga berikan contoh konkret dari waiting room. Jadi kalau tadi yang contohnya Pak Sunu absensi, saya sudah sebutkan juga. Kalau untuk Bapak Ibu, wah ini mungkin yang lagi sedang sidang skripsi ya, sidang skripsi atau tesis juga bisa menggunakan fitur waiting room ini. Ini juga enak Bapak Ibu karena kenapa? Kita bisa betul. Bisa kalau kita mau ngobrolkan tentang penilaian kan, kita bisa put partisipan in waiting room. Ini ditunjukkan panel nomor 5. Ada panel nomor 5 saya sudah tunjukkan. Jadi saya ingin James Wijaya yang alternatif ini saya mau taruh di waiting room supaya dia nggak dengar apa yang kami sedang bicarakan antara masing-masing penguji gitu. Nah. Pak James? Ya Bu. Misalnya kita di awalnya settingnya dia tidak pakai waiting room, apakah pas kita misalnya saya tesis nih, tapi saya di awal tidak pakai waiting room. Bolehkah saya sesaat put dia ke waiting room, apa dari awal harus sudah pakai waiting room? Sebaiknya dari awal pakai waiting room, Bu. Saya belum coba kalau seandainya tiba-tiba kita sudah selesai sidang gitu, kita mau put waiting room, kita harus pastikan enable waiting room dulu, Bu ya. Nah, itu saya belum coba, tapi nanti mungkin bisa jadi bahan percobaan di S2 mungkin, di kelasnya Bu Dame mungkin. Baik Pak, thank you Pak. Ya, jadi yang bisa saya bagikan itu, enaknya waiting room itu kita nggak, kan ada yang waktu lalu Pak Eko mengusulkan pakai breakout room, ya. Jadi kita kayak semacam parkir peserta sidang, yang membawakan sidang itu, di breakout room. Boleh juga ide itu. Kalau ide dari saya sih put in waiting room karena ya kita ada fungsi sendirinya kan dari
waiting room menurut saya gitu. Pak James, Ya. berapa lama ya Pak untuk menunggu itu ada toleransi waktunya atau enggak di Zoom? Oke, kemarin saya coba waiting room saya itu 10 menit lebih saya nggak approve akun alternatif saya itu bisa, Pak. 10 menit ya? Iya, 10 menit. Oke. Jadi Tapi kalau mereka terlalu lama menunggu juga pasti marah ya Pak ya? ya bingung juga. Iya. Iya. Ya, Baik seperti Pak. itu. Jadi ya mungkin waktu sidang mungkin ada pemberitahuan ya ini agak lama tapi kamu jangan khawatir nanti kalau sudah selesai kami akan joinkan kembali ke main session gitu. Itu sih yang Pak James, ya. Pak James, Ya, apa Pak? bisa itu diatur waktunya? Jadi kamu akan nunggu katakan saja 2 menit gitu, maksimum segitu gitu. Bisa enggak? Saya kemarin coba-coba cari Pak, belum ada settingan timer waktunya Pak, gitu. Jadi tidak bisa di timing untuk sementara. Jadi memang sifatnya lebih ke arah administratif oleh host. Jadi host yang mengatur kapan saatnya yang ditaruh di waiting room kembali ke main session. Masuk ya. Ya. Oke. Ya, makasih. Oke Pak, makasih Pak Endro. Oke, itu sekilas tentang waiting room. Saya lanjutkan ke annotation. Ya, annotation ini kalau artinya itu memberikan catatan keterangan tambahan. Ya, biasanya kan kalau dosen untuk biasanya matematika ya mungkin ya kalau gunakan slide sudah ada rumusnya tapi perlu menjelaskan lebih lanjut sehingga perlu dicoret-coret slide-nya. Nah, kita bisa gunakan yang namanya annotation dari Zoom ini. Jadi boleh menggunakan sharing desktop kalau kita gunakan PowerPoint. Kalau kita menggunakan whiteboard berarti memang khusus whiteboard saja seperti yang tadi saya lupa ubah modenya. Jadi dari tadi Bapak Ibu waktu meeting awal Bapak Ibu hanya melihat whiteboard saya ketika saya belajar coret-coret gitu. Nah, jadi kalau menggunakan whiteboard silahkan, kalau mau gunakan PowerPoint berarti harus sharing desktop, sharing screen desktop. Gitu. Nah, ini tampilannya, jadi bagaimana cara sharing screen-nya ditunjukkan oleh panah nomor 7. Panah nomor 7, kalau nanti mau pilihnya desktop, ditunjukkan oleh panah nomor 8. Kalau mau pilihnya whiteboard, ditunjukkan oleh panah nomor 9. Gitu. Seperti itu untuk sharing untuk memulai sharingnya. Kalau tools-toolsnya, ini seperti yang saya tunjukkan di slide. Jadi untuk bisa mengakses anotasi ini, Bapak Ibu terlebih dahulu harus menekan yang annotate. Ada gambar pensil, silakan ditekan supaya dapat menampilkan toolbar seperti ini. Ada mouse, ada select, ada text, ada draw, ada stamp, ada spotlight. Kalau sebagai host bisa keluarkan spotlight, tapi kalau sebagai partisipan hanya mengeluarkan yang namanya arrow. Nanti saya akan tunjukkan di slide belakang lagi. Dan sebagainya, pengaturan-pengaturannya. Nah, yang perlu diperhatikan mungkin dari Bapak Ibu sekalian ketika kelas, jika Bapak Ibu tidak ingin diisengi mungkin mahasiswanya gitu, Bapak Ibu bisa klik more untuk disable attendee annotation. Jadi partisipan tidak dapat tidak dapat mencoret-coret, tidak dapat doodling di layar Bapak Ibu. Tapi jika Bapak Ibu ingin tetap mereka doodling, Bapak Ibu bisa manfaatkan show or hide name of annotators. Jadi bisa menampilkan nama dari yang melakukan doodling atau coret-coret tersebut. Tapi hanya host yang bisa melihat siapa yang atas nama siapa yang melakukan coretan. Gitu. Nah kayak gini, Pak Benny pakai arrow untuk menunjukkan apa yang sedang saya terangkan. Gitu. Kalau saya disable itu otomatis semua partisipan, Pak, atau by name? All partisipan. Aduh sorry, ini kok mundur ke belakang. All partisipan Bu. Kita mungkin langsung coret-coret aja Bu ya. Oke, ini kebetulan saya belum kunci. Jadi attendee semua bisa melakukan coret-coret. Jadi silahkan yang attendee, yang para peserta rapat, kan di atas itu ada tulisan jam screen ya. Ada jam screen di tampilan Bapak Ibu.
Yang di Zoom-nya? E-learning Ciputra Screen, Pak, mungkin. Oh, sorry. Iya. Saya lupa kalau saya pakai e-learning. Ya, e-learning. Oke, Pak Beni mungkin bisa bantu karena di tampilan saya nggak tampil. Iya. Baik. Saya udah nyoret, Pak. Maaf, Pak ya. Oh, siap. Oh, Jadi siap. gini Bapak Ibu, di atas itu ada your view e-learning Ciputra screen. Di sebelah kanannya ada view option. Kita klik di sana. Setelah itu ada tulisan annotate Bapak Ibu. Klik di sana supaya tools-nya muncul. Saya sudah ya. Iya, Oh, Bu. siap udah. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang mungkin pengen coba coret-coret. Ya, Pak Endro Tomo mencoret bagian atas. Ya, yang Bapak Ibu yang lain mungkin silahkan. Bu Tina masang stem. Ya. Pak Beni yang silang-silang. Ya. Nah, ini yang Bapak Ibu sedang lakukan. Kenapa saya bisa sebut namanya masing-masing? Karena di tempat saya itu saya aktifkan yang namanya show or hide annotator, sorry. Caranya ini. Ini yang sedang Bapak Ibu, saya bisa lihat nama Bapak Ibu karena saya aktifkan show name of annotators. Nah, tapi jika Bapak Ibu mengaktifkan hide names, kalau show berarti memperlihatkan nama dari yang mencoret-coret. Kalau kita mengaktifkan hide berarti kita nggak akan tahu siapa yang melakukan coret-coret tersebut. Nah, jadi yang bisa disarankan mungkin ketika share screen untuk mengamankan screen Bapak Ibu sekalian, sebaiknya Bapak Ibu disable attendee annotation. Jadi Bapak Ibu dapat menjelaskan lebih leluasa, gitu. Jadi lebih enak, tidak ada gangguan, gitu. Ini kurang lebih seperti ini. Kalau tools-tools yang lainnya, tools-tools yang lain, ini seperti ini contohnya. Sorry Pak James. Ya. Tempat saya kok nggak muncul more-nya itu di mana, Pak? More. Tadi untuk apa ya Pak Suno? yang annotate itu kan muncul beberapa itunya, tapi untuk yang bisa enable dan sebagainya kan tadi ada tulisan more gitu. Oh, tempat saya kok nggak muncul. Kalau Ya. host, Pak. Harus jadi host, Pak. Iya, Baru bisa. Oke. Nah. Thank you. Ya, jadi harus jadi ini karena dari sisi host, maka saya capturekan Bapak, saya sudah capturekan Bapak Ibu sekalian, jadi lebih sifatnya uji coba, gitu. Oke. Saya pikir ganti laptop, Pak. enggak, Pak. Itu Pak Indro nanti ganti laptop itu. Ya. Pak James, ketika Ya. Bapak ganti screen, ternyata annotate kami itu masih ketinggalan semua tuh. Ya, betul. Nah, kalau ketinggalan, aduh ini kenapa mau saya? Ya, kalau ini nanti kalau seandainya Bu Dame jadi host, Bu Dame bisa clear all. Nah, cara contoh clear all-nya itu, saya ada capture nggak ya? Oh, saya nggak Ada clear. Saya nggak capture. Saya tadi bisa clear sendiri. Ya, Iya. kalau Pak Endro clear sendiri, kalau saya ini kan banyak yang Seluruhnya ya. Ya, saya tinggal clear all drawings. Kayaknya saya lupa masukin ke slide ini. Nggak ada Di ya. mana itu, Pak? Di mana itu? Di host saja ada. Di host ini kalau Di host. ini ada tong sampah clear. Oh, ya. Nah, ini menunya lupa saya capturekan. Jadi nanti ada pilihannya itu kalau klik yang tong sampah itu ada clear all Ini drawings. ada. Oh, Berarti ini. semua Ya, peserta, ini. semua Ada peserta. nih, Pak. Ya. Tapi kalau saya bukan host, hanya clear punya saya bisanya ya? Ya, clear my drawings. Ada my drawing Ya, itu ada. my drawings. Gitu. Nah, seperti itu. Ini contohnya. Ini yang viewer ya. Ya. Jadi ini contohnya kemarin saya lakukan coret-coret, kan ini kan sangat mengganggu ketika saya share screen ya Bapak Ibu. Saya tidak tahu siapa yang mencoret kalau saya nggak aktifkan show name of annotators. Ya, jadi kita nggak bisa tahu. Ya, kalau ini saya aktifkan show-nya, kita bisa lihat siapa yang mencoret atas nama siapa. Tapi show-nya ini hanya sifatnya sementara. Jadi makanya itu saya lebih menyarankan ke Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu mending disable attendee annotation.
Jadi Bapak Ibu dengan leluasa melakukan annotation, memberikan catatan tambahan di slide Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, ini yang berikutnya. Kalau Bapak Ibu sebagai host, di Bapak Ibu ada yang namanya spotlight untuk menyoroti posisi tertentu pada layar. Jadi fungsinya memang untuk laser pointer. Jadi kayak saya ini, Bapak Ibu lihat ada merah-merah di bawah spotlight. Kata spotlight itu adalah fitur spotlight yang saya aktifkan untuk jadi fungsinya kayak pointer gitu. Fungsinya kayak pointer. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai host bisa lihat spotlight dan arrow. Arrow yang ini bedanya dengan arrow yang stem tadi. Kalau arrow yang ini untuk menunjukkan siapa yang menunjuk posisi mana, gitu. Jadi atas nama siapa yang menunjuk posisi tertentu. Contohnya apa? Kita coba lihat pakai gambar ini. Kira-kira kalau ada 2 jalan, silahkan Bapak Ibu mengakses yang arrow, yang panah. Silahkan dipilih mau pilih yang mana. Main Street atau Wall Street. Kalau Bu Tina milihnya, Pak Beni, Pak Luki milihnya Main Street, yang lubang-lubang. Ya, seperti itu. Kalau jalan kaki milih itu, Pak. Jalan kaki milih. Kalau corona enggak milih, Pak. Kalau yang senang petualangan milihnya di sini. Yang di bawah. Ya. Jadi seperti itu. Kalau ini mungkin juga untuk interaktif pembelajaran ya. Jadi annotation ini bisa menyenangkan, bisa interaktif. Tapi kalau seandainya kebablasan, terlalu bebas, takutnya membuat jadi kotor share screen kita gitu ya. Jadi mungkin dari segi pedagoginya dapat juga ya Pak ya, fungsi anotasi ini ya Pak ya. Iya. Pak, kalau di tempat saya munculnya hanya pen doang, Pak. Spotlight-nya enggak ada. Iya, spotlight ganti laptop, Bu. Karena Bu Ovin joinnya pakai handphone. Di handphone saya juga lagi sedang pantau. Laptopnya saya pakai uji coba soalnya, Pak. Oh, Bu Ovin udah update? Sudah, Pak. Yang di mana? Yang di laptop? Ya. Sudah. Yang cuma muncul pen ya? Besok lagi laptop 2 loh, Bu Ovin. Wes. Yang muncul pen cuman di HP sih, Pak. Di HP ya. Di laptop masih baru saya upgrade ini. Oh, oke. Silakan terus, Pak. Oke, siap. Jadi seperti itu. Jadi kalau mau buat interaktif, seandainya yang mana yang dipilih. Nah, seperti ini tadi kita sudah coba pakai yang arrow ya. Lalu yang berikutnya, ya ini mungkin, sorry, saya belum bersihkan annotation-nya. Clear all drawings. Ya, ini contoh-contoh kalau dari sisi partisipan, kan ada nama siapa yang sedang share screen, lalu kita pilih annotate. Ini kalau kita mau ikut nimbrung, coret-coret. Tapi kalau host sudah mendisable, mahasiswa tidak bisa coret-coret. Itu saja sih dari sisi saya yang bisa saya bagikan tentang anotasi dan waiting room. Sekian. Terima kasih. Mungkin kita bisa tanya jawab. Ya. Pak, saya tanya, Pak. Ya. Pak, itu di annotation tadi kan ada save ya, Pak? Ada save. Ya, itu nanti kalau di save gimana ya, Pak? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Kalau di save nanti sifatnya jadi screenshot kayak gini. Oh, oke. Jadi kayak screenshot. Karena kita kan lagi screen share ya. Kalau coba whiteboard ya. Kalau whiteboard tapi Bapak Ibu nggak bisa. Nanti saya share screen aja kalau gitu. Kalau seandainya saya ganti jadi whiteboard ya, share-nya ya. Saya share whiteboard ke Bapak Ibu. Nah, ini kan yang tampil di layar Bapak Ibu kan coret-coretan saya ya. Ya, saya tekan save. Nah, ini juga udah di save. Yang dihasilkan adalah capture dari whiteboard saya saja. Seperti ini.
Belum. Oh, ya, udah tampil. Seperti itu. Jadi tadi kita sudah coret-coret, terus di whiteboard kan, terus saya simpan. Nah, simpannya dalam bentuk gambar PNG. Nah, ini beberapa capture yang sudah di-save dari fitur annotation tadi. Yang ini untuk tadi waktu share screen, yang ini sewaktu kita whiteboard. Oh, nggak terlalu kelihatan ya, terlalu cepat ya. Kelihatan. Ya, seperti itu. James, Ya. itu tolong jelaskan lagi yang pakai pen itu, Pak James. Yang mana, Pak? Yang ini ada peralatan tambahan gitu. Oh, oke. Baik, Pak. Oke. Saya stop share dulu supaya gambar saya bisa lebih full ketika. Oke. Bapak Ibu, ini cuma sekedar usulan sih, bukan mau menambah beban Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu pengen coret-coret lebih praktis, lebih enak, kalau pakai mouse kan mungkin kan nggak semulus yang tadi saya lakukan ketika saya share whiteboard. Nah, alatnya ini namanya apa tadi istilahnya Pak Ben, kok tiba-tiba lupa. Drawing pad. Drawing pad. Ya, drawing pad. Jadi ini merek Cina ya, merek China. Jadi harganya kalau yang saya beli ini yang 480.000. Tapi ada yang lebih murah di bawahnya ini Huion 420. Saya tuliskan di chatting. Jadi Huion 420 ini lebih murah, harganya sekitar 380.000. Pak James itu enggak mengusulkan yang lebih mahal tuh, Pak. Wacom. kok sekali itu. Pak Tunu direndahkan ini. Oh, tadi Pak Luki yang mau nganggarkan kok Pak Indro. Lah ya Pak, yang nganggarkan yang bagus lah Pak. Iya. Ya, yang bagus Wacom Pak, 900.000 itu udah cukup bagus. Itu, saya kira itulah DLC ya. Bedanya apa Pak? Kenapa harus itu hanya brand aja ya? Atau iya, ada... ya untuk sementara saya coba bisa ngomong tentang brand Bu. Kalau Wacom itu kan sudah mendarah daging di pemikiran anak DKV, di arsitek seperti Pak Endro mungkin udah juga kenal Wacom gitu kan. Itu kan sudah branded name banget gitu. Itu mahal saya banget dulu kertas Pak dulu. Oh, kertas. Kalau saya belajar dulu kertas Pak. Kertas kalkir ya Pak. Siap. Tidak di situ Jadi, Pak. Pak, itu berarti alatnya di-connect ke laptop, lalu ada pen juga untuk kita nyatet gitu ya? Ya, pen khusus yang memang dengan alat ini. Sudah jadi satu ya Pak Jim? Jadi satu, gitu. Pak Jim, kalau dengan... silakan Bu. Enggak, sorry Pak, mau bertanya ini aja. Dia kompatibel ke semua jenis laptop nggak? Apa harus laptop tertentu? Nah, ini kebetulan yang saya beli ini, yang Huion 430p ini, saya cobanya di MacBook. Jadi bisa di Windows, bisa MacBook. Gitu. Jadi, jadi sangat enak. Nanti kalau ada yang mau beli bareng-bareng, ongkirnya bagi-bagi. Iya, dikirim ke UC. Kelihatannya Bu Dame mau membelikan dulu maksudnya, terus nanti nyicil ke Bu Dame. Begini Pak, belinya bareng-bareng, kita tinggal nerima saja Pak. Pesannya bareng gitu ya? Iya. Oke. Pak James, antara kalau tablet itu kan modelnya juga bisa pakai itu juga ya, drawing, pakai pen juga ya? Iya, yang contoh kayak Note, handphone Samsung Note gitu ya Pak ya? Iya. Tablet-tablet kan di yang Cina itu kan murah-murah sekarang. Nah, itu untuk mengintegrasikannya itu mungkin ya terpaksa buat lagi satu account di pad-nya, ya kan, login Zoom, nanti share screen, coret-coret juga Pak. Kan bisa gitu juga, ya? Iya. Kayak baru-baru ini kan, kayak contoh, saya mau mandu mahasiswa saya untuk setting IG Ads untuk buat iklan di Instagram. Nah, daripada saya bingung, saya nggak tahu dia sedang akses screen-nya apa, saya bilang, ya coba Anda install Zoom juga di handphone, tapi akunnya berbeda dengan laptop.
Jadi saya bisa pandu langsung untuk lihat screen handphonenya dia gitu. Nah, jadi mungkin juga hal yang sama bisa diterapkan ketika Bapak ingin coba share screen dari handphone untuk coret-coret, pakai tablet untuk coret-coret gitu. Karena kayak Bu Laura itu dia pakai untuk kalau coret-coretnya pakai iPad Pro-nya Bu Laura. Bu Laura pakai iPad Pro. iPad ya. Ya, jadi iPad Pro di share screen nanti tinggal coret-coret gitu. Jadi mungkin coba di share screen lagi, Pak. Share screen yang tentang? Aku kok nggak bisa ya, yang annotate. Annotate, kenapa? Di mana ya? Saya bisa, share screen ini ya, annotate ya. Ya. Coba whiteboard ya. Ya. Nah, ini kita sedang lihat whiteboard dari Pak Luki. Ini kelihatannya saya pakai apa nih, ayo? Pakai mouse. Pakai ini, touchpad. Iya. Ya. Tapi kok terbalik ya, Pak? Saya naik ke atas, kok dia ke bawah ya, Pak? iPad-nya kebalik itu Pak paling. Oh, iPad-nya kebalik. Iya. Matang nih. Oh, sip. Oh, sudah benar, Pak. Ini saya pakai punya anak saya, Pak. Oh, siap. Lebih enak. Langsung plug and play kelihatannya. Iya. Kalau Windows plug and play. Ya, nggak perlu setting lagi. Kalau Linux plug and pray, Pak. Kalau Linux harus pakai doa dulu. Ya. Ini yang paling gampang itu, irisnya gimana ya? Yang paling gampang itu pasti semuanya bisa. Tuh. Iya. Ini loh. Kok sini ya? Loh, kenapa ya, Pak? Pak Luki apa? Masih iris soalnya, Pak. Enggak, itu kurang pre tadi, Pak. Ya. Seperti itu kurang. Pak Luki. Jajal sekali iki yo, gak iso. Nggak bisa. Nah, gambarnya gini, oke. Ya. Tapi harus latihan ini, Pak. Iya, harus latihan. Bukannya latihan, bakat gambarnya juga perlu itu. Gambar ayam keluarnya bebek itu ya. Pasti orang gambar iki. Oh, ada rumah ini. Iya. Ini cocok kalau kerajinan tangan dan kesenian nih. Enggak, arsitek. Pak Indro nanti yang beli, kita Pak pakai. Indro warnanya. Bagus sih. Sip. Ya. Nah, aku punya alat. Tadi ternyata yang terbalik iPad-ku, bener Pak Benny. Ya. Seperti itu. Ya, kalau dari saya cukup Pak Luki. Mungkin Pak Luki ingin memandu. Saya pernah memakai ini, Pak. Anak-anak engage sekali menggunakan ini. Cuma ya karena apa ya, nggak ada aturan mainnya, jadi semuanya coret-coret di situ. Siapa yang coret saya nggak tahu. Saya berikan gambar ada 3 skema begitu, lalu saya minta mereka menghubungkan. Tapi saya nggak bisa kontrol siapa yang ini panahnya siapa, begitu nggak bisa kontrol. Ya. Mungkin perlu apa ya? Perlu sebuah aturan gitu ya, kalau menggunakan whiteboard atau itu harus ada aturannya bagaimana. Gitu. Ya. Pak James. Ya, Pak. Saya sedang searching itu yang drawing pad.
apa bedanya yang mahal sama-sama mereknya tapi serinya beda gitu? Yang membedakan apa Pak James? Satu ini Pak, kalau yang ini yang saya ngomong yang 420 sama 430p ya Pak ya. Karena kan harganya beda 100.000 ya. Itu pertama itu dari segi luas bidangnya Pak. Jadi kalau punya saya ini cukup besar. Ukuran, aduh penggaris saya mana ya? Ukurannya Untuk sekitar yang segini Pak Sunu, ini ukurannya hampir sama, ini Yuan juga Pak, Yuan juga. Ya, 420 kayaknya punya Pak Lucky. Ini berapa? 420 ya serinya. Ini 640. Oh, 640. Oh iya, 640. Sekitar 600 ribuan Pak Sunu. Oh, beda lagi tuh. Di Tokopedia 800.000. Itu yang mungkin kursnya sudah berubah waktu itu sekarang. HS64 ya, HS64. Beda lagi. Iya. Beda lagi ya. Banyak Pak. Banyak serinya Pak. Tapi ini untuk sinkronus bagus Pak Sunu. Iya betul. Zoom free account. Pak James, kalau untuk menunjukkan gambar-gambar tapi kita tidak gambar sendiri. Ya kayak kalau paling simpel kan kayak PPT, tapi ini spontanitas kita pakai ada gambar ini, ada grafik ini gitu. Ya pakai share screen Pak. Pakai share screen aja ya tetap ya. Iya gambarnya. Contoh kayak saya menunjukkan peta corona. Iya, Kan share screen ya. Gambarnya dari orang lain kan ya. Mana tadi peta corona saya? Share screen biasa ya. Ini. Kayaknya share screen biasa. Iya. Ya, share screen. Paling di-annotate dengan dicoret-coret lagi. Ya, betul Pak. Oke. Jadi coronanya ini di sini. Pak James, ya Bu. Misalnya kita pakai handphone gitu, pakai handphone yang sudah pakai pensil? Pensil stylus gitu bisa. Ya langsung ya? Bisa Bu. Oh, oke. Cuma ya itu tadi screen-nya tidak terlalu besar ya? Iya, ruang geraknya agak kecil Bu. Jadi misal nih Pak, saya ngajar pakai whiteboard, saya coret, saya ngajar, habis itu langsung clear all lagi ya. Kalau misalnya saya mau kayak kuliah biasa itu mau saya hapus itu ya langsung clear all gitu ya. Clear all. Tapi kalau Ibu butuh coret-coretan Ibu ya nanti di save dulu Bu. Nanti save-nya berupa gambar. Save itu yang tadi langsung kayak gambar itu ya? Ya. Oke. Ya, seperti lebih cepat sih sesi saya ini karena memang cuma menunjukkan pengamanan ketika ngajar, jangan sampai dicoret-coret gitu. Itu bermanfaat Pak James ya, untuk aplikasinya, untuk penerapan, untuk pembelajaran online saya kira bagus ya. Terima kasih Pak. Oke. Bagaimana Pak Lucky? Sudah lebih awal sih selesainya nih Pak, 12 menit. Ya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih sekali Pak James untuk sharingnya. Pak James ini salah satu dari kontributor video-video tutorial tentang Zoom. Jadi terima kasih sekali Pak James sudah buat tutorial. Ditunggu yang lain Pak. Iya Pak. Tapi sekarang lama-kelamaan makin aman Pak, jadi udah nggak ada trik-triknya. Ya. Semua menggunakan tutorialnya Pak James, misalnya breaking out gitu ya, breaking out rooms. Kalau ada pertanyaan, kasih tutorialnya Pak James bisa. Jadi lebih nyaman lah. Kalau ini dibuat tutorialnya juga kami terima kasih Pak. Sudah ada Pak. Oh sudah ada ya. Sudah tapi jadi, di YouTube yang lain. Pak James jadi part timernya TLC. Ya tapi sangat membantu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, Bu Damelina, Bu Tina, terima kasih. Bu Ovin, terima kasih. Pak Sunu, Pak Hendro, Pak Kenny, Bu Novi, terima kasih. Kita akhiri sesi kita bertemu besok, itu temanya tentang apa ya Pak Ben? Apa ya Bu Ovin? Tadi wis tak kirim itu.
Tak buka no, Pak. Yo. Wovin ini selalu tanya, Pak, ini apa gitu. Loh, mau belajar loh, Pak. Ya. Bu Gracia atau Pak besok? Besok Bu Gracia. Oh ya. Oh, mengajar Gracia online. sama Pak Dharma besok akan menarik sekali karena mereka akan mengajarkan tentang sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan Moodle ya itu ya. Ya. Pelajaran ini. Standarisasi plus Dan paralel. besok hostnya juga tak kalah keren Pak Sunu. Jadi wes pas itu nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana mengelola sinkronus dan asinkronus. Baik, terima kasih sekali. Selamat sore. Terima kasih. Seperti biasa kita lakukan ini. Yes. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Pak James. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak James. Sama-sama, Bapak Ibu. Terima kasih, Brother James. Wih, siap. Brother James. Pak Luki jadi rapat nggak nih? Saya kembalikan akunnya ke TLC ya. Saya log out dulu. Iya, Pak. Oke. Siap. Ya, makasih. Ya. Iya, Pak. Pak Beni